kalian juga semua kemarin sudah mendapat tugas untuk menulis ya. Sudah semuanya menulis 4 ayat yang diminta? Sudah, Di Pak. antaranya ini. Sudah, Pak. Sudah ya, Al-Hujurat ayat ke-10 ya. Al-Hujurat ayat ke-10 ini yang akan kita ulas. Oke, kita akan lanjut. Al-Hujurat ini berikut adalah ini ya. Pindah. Sudah ada tampil ayatnya belum? Ada yang sudah bisa lihat ayatnya atau belum pindah? Ya. Al-Hujurat ayat 10 ya. Mungkin kalian juga bisa lihat di catatannya masing-masing ayat-ayat yang akan kita ulas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu ayat yang kita ulas untuk pertama kali. Ada yang bisa bacakan dengan tilawahnya tidak? Coba kita ingin cek nih ya. Pagi-pagi masih seger ya udaranya. Kita bisa berjumpa di Jumat berkah ini insya Allah. Yuk kita awali, siapa yang mau baca ayatnya dengan tilawah? Ya boleh dengan murotal ataupun qiraah, silakan. Ada yang bisa tidak? Belum kita ulas bareng-bareng. Kemarin sudah ditulis kan ya? Sudah ditulis ya. Kita coba baca bareng-bareng, minimal menyimak salah satu dari rekan kita nih. Siapa? Ayo, ada yang mau baca? Atau nanti ayat selanjutnya? Ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa punya keterampilan tilawah Al-Quran ya. Ini penting. Keterampilan itu hari ini sangat diperlukan, termasuk juga dalam bidang keagamaan ya. Ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ulas dulu artinya ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, adalah saudara. Jadi perhatikan ayatnya ya, walaupun pendek kita harus tahu ya apa makna dari ayat ini. Sesungguhnya diawali dengan kata taukid, penekanan ya. Innama, sesungguhnya, al-mu'minuna, orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Jadi konsep ya, sosial di dalam umat Islam, antar umat Islam itu memiliki garis yang jelas ya, bahwa kita semua ini adalah saudara. Kita semua ini adalah saudara di dalam ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada yang menarik ketika kita berbicara persaudaraan ya. Di awal Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, ketika beliau masuk hijrah ke kota Madinah, maka ayat ini begitu terrealisasi. Ayat ini begitu nampak jelas ya dilaksanakan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena nih ya, semuanya nih bisa kita cermati dalam sirah Rasulullah SAW, di mana kota Madinah itu ya dulu itu selalu saja menjadi tempat konflik ya, tempat perebutan pertempuran, baik itu perang secara kekuatan
perang secara fisik ataupun juga perang secara ekonomi dan sosial, ya. Tapi, nah ini ada yang luar biasa. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah membangun konsep hidup di atas prinsip ayat ini. Ketika masyarakat Madinah mereka bergembira menyambut Rasulullah, mereka bersaksi, bersyahadat untuk masuk Islam, maka di situ Rasulullah membangun ukhuwah, persaudaraan. Umat Islam, ya, Bani Aus dan Bani Khazraj, yang sebelumnya mereka senantiasa berperang, ya, maka saat Rasulullah datang ke Madinah, disambut oleh semuanya, di situ Rasulullah membangun konsep hidup bersaudara, ya. Kata Rasulullah dalam ayat lain, apa? Izkuntum ala syafa hufratin fa'anqazakum minha. Ketika kalian berada di jurang kehancuran karena pertempuran, peperangan, konflik, ya, ketidaksukaan satu sama lain. Nah, ini hati-hati, ya. Kita juga harus mengambil pelajaran. Jangan kita melihat orang itu dengan pikiran negatif. Jangan kita selalu suudzon pada orang lain, ya. Melihat orang lain, ya, mungkin matanya belotot gitu, ya, kalian punya rasa, wih, orang tuh juga sinis ke saya gitu, ya. Padahal belum tentu, kan, ya. Jangan melihat secara fisik, ya. Kita lihat seperti apa yang ada dalam hati ataupun akhlak orang tersebut. Maka Rasulullah bisa menyatukan Bani Khazraj dan Bani Aus. Kenapa? Karena ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Ini penting, ya. Hari ini kita sering dihadapkan dengan informasi-informasi yang ini nih, ya, hati-hati nih. Apalagi hari ini media sosial begitu besar pengaruhnya kepada masyarakat, ya. Kita kadang menyimak berbagai macam informasi-informasi yang belum tentu benar, ya. Nah, ini konsep ukhuwah ini penting agar kita tidak terbawa arus informasi yang salah sehingga terjadi konflik, perbedaan pendapat, ya, saling perasaan tidak suka kepada orang lain, ya, merendahkan orang lain, menganggap orang salah, gitu, ya. Seakan-akan yang benar itu ya dirinya saja, gitu, ya. Orang lain berpendapat kalau beda pasti dipandangnya, wah, ya masalah. Hati-hati, ya. Media sosial. Di sekolah hari ini kita sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan, contoh, ya, ini contoh, ya, langsung kita aplikasi dari ukhuwah ini. Pelaksanaan vaksinasi, ya, Pak Iki, ya, betul, ya. Siap. Nah, di sekolah ini kita akan melaksanakan vaksinasi, ya. Kalau kita dibangun oleh kehidupan yang mengedepankan persaudaraan, ya, ukhuwah ini, insya Allah kita akan sangat peduli untuk melindungi diri kita, melindungi saudara kita, terlebih adalah bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut, ya. Kenapa? Karena penyakit ini sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan bagi, ya, masyarakat yang berusia lanjut, gitu. Kalau kita umumnya lah, ya, yang masih muda, ya, di usia yang masih produktif, itu tidak akan banyak mengalami gangguan yang berat. Tapi ketika menimpa penyakit-penyakit di hari ini kepada orang yang berusia sudah lanjut, itu luar biasa pengaruhnya, sangat berat. Nah, maka kalau kita bangun, ya, seperti Rasulullah SAW dan sahabatnya dalam kehidupan dengan konsep ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam, insya Allah kita akan sangat peduli terhadap kepentingan masyarakat, terhadap kepentingan orang lain. Bukan masalah egois diri sendiri, ya, saya mah udah sehat, begitu, ya, saya mah kuat, bukan, ya. Tapi kita punya kepedulian untuk masyarakat. Apalagi ekonomi akhirnya sekarang, ya, berbuntut panjang, ya, banyak yang jatuh usahanya, ya. Nah, ini kita harus punya semangat ukhuwah,
bereskanlah urusan. Jadi kalau ada masalah itu dibereskan, bukan dipikirkan, dipusingkan, dibingungkan, ya. Ini biasanya Pak Iki ya kalau ada masalah malah curhat dan apa Curhat tuh dong. ya, jangan ya, ada masalah itu Pak Aslihu ya, diperbaiki baina akhwaikum, di antara saudara kalian. Jangan membangun masalah di atas masalah lagi ya. Jadi bagaimana ini masalah yang muncul bisa kita selesaikan begitu ya. Ini penting, ukhuwah. Sekarang kita belajar tentu menghadapi masalah. Salah satunya adalah kendala fasilitas, kuota ya. Aduh subhanallah. Nah, fa'aslihu, kita juga harus punya konsep ini tadi, ukhuwah. Ukhuwah itu dibangun oleh aslihu, membangun keberesan, membereskan, melakukan proses perbaikan. Bagaimana masalah kita belajar ini dengan ukhuwah ini bisa teratasi. Kalau kalian punya perangkat yang belum memadai, terus malah bingung dan akhirnya putus asa, itu tidak akan memecahkan masalah. Yuk kita bareng-bareng dengan semangat ukhuwah, kita satu kelas, kita satu angkatan, kita sama-sama punya rasa persaudaraan untuk sama-sama berhasil, ya, untuk sama-sama dapat ilmu. Kita kerjasama, ya, aslihu, kita bereskan nih teman kita yang belum punya kuota, yuk bareng aja, bareng kita belajar bersama, ya Pak Iki, betul ya? Siap. Ini penerapan konsep ukhuwah kita, ya. Yuk kita akan, insya Allah juga akan mensupport ya, apa sih yang kira-kira bisa kita bantu juga ya dari guru, dari sekolah ya. Semangat ukhuwah itu harus kita terapkan. Faslihu baina akhawaikum wattaqullah. Apa dasarnya? Landasannya kita melakukan perbaikan di antara saudara kita. Landasannya adalah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan berharap nanti kalau saya baik ke orang ini pasti dapat balasan apa ya. Saya baik nanti sama teman ini pasti saya akan jangan ya. Landasannya harus ittaqullah, takwa kepada Allah, berharap Allah memberikan balasan yang terbaik, pahala ya. Wa'alakum turhamun. Insyaallah kalau itu landasan kita bersaudara, kita akan mendapat rahmat dari Allah. Amin ya amin. Nah itu ya, surat Al-Hujurat ayat ke-10 ya. Nah, insya Allah kalian sudah tulis ya, artinya ada sebuah hadis ini, kalian bisa jadi referensi ya, bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Ingat, kita sesama muslim ini artinya ya, bisa kita lihat. Oh, saya belum gunakan. Nah ini ya. Al-mu'minu belum keluar ya kalau di tampilan. Ya, ada apa-apa. Al-mu'minu lil mu'mini, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu kalbunyan, seperti satu bangunan yang kokoh ya. Jadi luar biasa ya, syuddu ba'duhum ba'do, yang mana bangunan itu satu sama lainnya akan saling menguatkan, bukan meruntuhkan. Nah ini ya, mudah-mudahan kita bisa menggarisbawahi konsep ukhuwah persaudaraan ini. Kita harus saling menguatkan ya. Ada saudara kita yang tengah berduka, kita kuatkan. Ada saudara kita yang tengah kesulitan, kita bantu ya. Insya Allah satu hari kita juga akan mendapat balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Itu hadis ya yang terkait dengan ulasan tadi ya, tentang ukhuwah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu
Dan ini terakhir ayat yang akan saya ulas adalah Al-Isra ayat 32. Ada yang sudah mencatat? Kira-kira tentang apa nih Al-Isra 32? Boleh berkomentar dulu ya. Tadi ukhuwah sudah ya, Al-Hujurat Tentang ayat. mendekati zina. Tentang Gina. Tentang Gina. Nah, ya tentang larangan ya. Larangan apa coba? Zina. Berzina. Ya, kata larangan berzina, larangan zina. Tapi kalau kalian cermati ayatnya, coba lihat ya, lihat ayatnya. Yang ditekankan dalam ayat itu adalah la taqrabu ya, sama-sama. La taqrabu zina itu ungkapannya ya, ungkapannya seperti itu. Larangan ini takrobu, bukan larangan berzina, bahkan takrobu, koroba, kobu, ya, kurbanan. Koroba itu artinya mendekati. Jadi larangan apa coba? Larangan Larangan mendekati. mendekati apa? Objeknya? Gina. Ya. Jadi hati-hati nanti kalian misalnya ada pertanyaan nih dari Pak Iki ya. Ayat ini apa artinya? Kalian artikan janganlah kalian berzina. Ada yang hilang itu artinya ya. Betul ya Pak Iki ya? Siap. Ada yang hilang artinya. Larangan itu adalah larangan mendekati ya. Ya, mendekati zina. Nah, kalau mendekati sudah dilarang, apalagi mengerjakannya, gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Beda ya, beda kan? Beda antara mendekati secara langsung ya, dan larangan, mohon maaf, antara larangan melakukan perbuatannya dan larangan mendekatinya. Ya, ini adalah konsep kehati-hatian ya dalam hukum Islam untuk prepare ya, menjaga diri. Jadi mudah-mudahan meskipun ayat ini pendek ya, kita bisa memahaminya bahwa la taqrabu, jangan kita mendekati. Jadi artinya harus jauh ya, harus jauh kehidupan kita ini dari nilai-nilai yang berjurus ya. Nah, ini sekarang kita diuji dengan teknologi di media sosial, di internet ini, bagaimana kita bisa menjauhi ya perkara-perkara yang mulai menjurus ya, yang mulai mengarah ya kepada hal-hal perbuatan zina. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Innahu fahisyatan. Kenapa? Karena perbuatan itu adalah perbuatan fahisyah ya. Perbuatan fahsyah ya, kemunkaran, keburukan, wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan ya, seburuk-buruk cara hidup ya. Mohon maaf ya untuk orang-orang yang sudah terjebak dalam kehidupan seperti itu, kehidupan malam ya, bukan malam-malam biasa ya, kehidupan ya yang berbau dengan perzinahan ini rata-rata hancur ya, umumnya rusak kehidupannya ya. Orang yang punya usaha akhirnya bangkrut ya, keluarganya juga amburadul ya. Nah ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua ya. Sementara itu mungkin Pak Iki ya, supaya kita bisa banyak dialog nih ya, banyak dialog dan ngobrol. Silakan atur nuhun Pak Iki, kalau ada yang kurang dimengerti Siap. dipertanyakan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Gugum. Siap Pak Iki. Kita akan
melengkapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk mukadimah lengkapnya mengikuti kepada narasumber yang pertama. Selanjutnya kita akan melengkapi ya dari materi PAI dan materi Al-Quran. Tadi telah disampaikan pertama surat Al-Hujurat ayat 10, kemudian surat Al-Isra ayat 32. Nah, perlu diingat di materi PAI ini, di materi Al-Quran kita akan telaah tajwid dulu. Perhatikan dari surat Al-Isra ayat 32 telah diberikan tanda di sana. Nah, seperti wala, la di sini ya apa? Matobi'i. Alasannya jelas fathah bertemu alif ya di sini ya. Kemudian nomor 2 apa nomor 2 di sini? Kokolah. Ya. Nah, kemudian robuz, nah ke sini ya. Alif lam. Alif lam apa ini namanya? Alif lam. Betul. Zina, naknya apa ini? Nah, di sini. Naknya, nah. Masa. Bunda. Bukan zina, neknya nak. Ini kalau bersatu namanya Menjahit. pasir ya. Kalau ini apa ini? Guna. Ini sebetulnya ininya domanya terbalik di sini ya. Namanya madsilah. K-nya apa ini Kak? Matobi'i. Fa apa ini? Bisa matobi'i bisa. Ini kalau ditulis seperti ini jadi mad badal. Kalau di ayat lain juga di Quran lain ini jadi matobi'i ya. Hisatau. Nah di sini apa ini harusnya ini ada tasdid saa apa ini? Mad wajib bi-nya apa bi? Matobi'i. Nah, kasro bertemu ya mati. La ini tanwin fathah. Tanwin fathah apabila diwakafkan mad'i Iwat. Nanti silakan ayat Quran tadi yang telah ditulis baik surat Al-Hujurat ayat 10, kemudian Al-Isra ayat 32 ya, kemudian nanti surat An-Nur ayat 2 sama seperti ini diberikan tanda, dikasih nomor, nanti di bawahnya kasih keterangan misalkan 1 sama dengan tadi matobi'i, 2 ya kokolah ya, gitu. Baik. Nah, gitu. Baik Pak Gugum, tadi kita Pak Gugum udah mengulas sedikit tentang surat Al-Isra 32. Iya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kemudian di surat An-Nur ayat 2 ini menerangkan tentang sebetulnya tentang pergaulan bebas ya, bahayanya pergaulan bebas. Kalau dalam ilmu usul fikih al-aslu fin nahi haram ya, atau artinya setiap larangan itu menunjukkan kepada al-aslu dalam asal dari sebuah larangan dalam Al-Quran itu jelas menunjukkan kepada haram. Dan di sini mendekati, janganlah mendekati ya. Wala taqrabuz zina. Artinya jangan mendekatinya saja sudah haram, apalagi melakukannya. Namun seiring berkembangnya waktu luar biasa yang namanya pergaulan bebas itu. Jelas? Ya, jelas Pak. Jelas ya. Sekali lagi, tadi sudah dijelaskan. Jadi dalam kaidah usul fikih itu asal dari sebuah larangan menunjukkan haram. Mendekatinya saja sudah haram. Innahu sesungguhnya zina itu
kana fahisata wa sabila adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mudah-mudahan kalian termasuk generasi-generasi yang bisa diselamatkan dari perjunahan, ya. Itu karena sekarang ini luar biasa tantangan zaman terutama dari media. Mudah-mudahan bisa memproteksi diri. Kadangkala tontonan jadi tuntunan, syukur kalau tonton yang baik menjadi tuntunan yang baik gitu. Tapi kalau yang jelek ya jadi jelek juga gitu. Kemudian nanti bisa dipelajari lagi di surat An-Nur ayat kedua betapa sebentar. Itu suara apa Pak Gung? Ininya ngahyung. Di sini nggak ada Pak. Nggak ada. Di sini Sebenarnya ada. ada. Siap. Nah, untuk lebih mengefektifkan waktu ada dialog ya. Tadi yang pertama di surat Al-Hujurat ayat 10, kemudian surat Al-Isra ayat 2, dan sebagian besar udah kalian baca artinya. Yang jelas ini kita lebih cenderung ke implementasi ya, pelaksanaan. Untuk materi-materi Al-Quran mulai dari tajwid, dari tarjamahnya, tilawahnya, bahkan ini ayat-ayat pilihan ini yang di materi PAI kelas 10 ini kalian harus hafal. Nanti bukti hafalannya apakah dikirim melalui voice note ya, atau video call atau video ya, silakan nanti kita akan kesepakatannya seperti apa. Apakah setoran hafalannya melalui tatap muka seperti ini, atau seperti ya sebenarnya kita mengharapkan ingin pembelajaran tatap muka langsung, karena di masa pandemi COVID-19 ini ya menuntut kita harus lebih kreativitas lagi ya mensiasatinya gitu. Kira-kira begitu aja Pak Gugum untuk menambahkan ini ya. Yang jelas lebih dialog interaktif dengan kelas 10 SMA Negeri 1 Nagreg ini, Semansan ini. Mudah-mudahan kalian di awal tahun ajaran 2021-2022 ini betul-betul bisa mengoptimalkan ya pembelajaran daring atau BDR dengan baik ya. Silakan Pak Gugum untuk memandu berikutnya. Enggak, siap. Atur nuhun, terima kasih, jazakumullah khairan jaza pada Pak Riki Milani yang pede atas paparannya ya. Betul, mudah-mudahan tilawah ya kita bisa membaca dengan baik ayat yang sudah kita ulas ini, dihafalkan ya, pendek-pendek ayatnya kok ya. Yang pertama tadi Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum, kan begitu ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu satu. Kedua, wala taqrabuz zina innahu ya fahisata wasa'a sabila. Enak ya. Silakan dihafalkan. Nanti insya Allah disediakan platformnya untuk penyetoran ayat tersebut gitu. Nah, atas ulasan yang sudah disampaikan, tentu kalian juga
punya hal yang ingin ditanyakan ya terkait ini pergaulan bebas ya. Kemudian ya tadi kita bisa berinteraksi dengan baik, bisa menerapkan akhlakul karimah dalam persaudaraan Islam ini. Nah, silakan kalian bisa berdialog bersama terkait dengan materi yang sampaikan ini. Silakan, ada yang mau bertanya, siapa? Pertanyaan pertama. Silakan. Atau misalnya ada yang terkait dengan pembelajaran juga boleh ya disampaikan. Mumpung kita punya kesempatan nih ngobrol nih ya. Waduh Pak, saya baru masuk kelas 10. Ada hal yang mau disampaikan apa? Silahkan ya. Sambil nanti kita evaluasi juga ya. Mangga, siapa? Ada yang mau bertanya? Dan 60 orang. 64 orang kita ini dulu di absen dulu secara globalnya dulu. Di sini ada 65 orang yang telah hadir, alhamdulillah. Kelas 11 MIPA 1 kelas 10 MIPA 1 hadir? Hadir, Pak. 10 MIPA 2 Hadir, Pak. 10 MIPA 3 Hadir, Pak. 10 MIPA 4 Hadir. 10 MIPA 5 Hadir, Pak. Hadir, Pak. 10 MIPA 6 ada nggak? Hadir, Pak. Ada 10, berarti 10 IPS ya? 10 IPS 1, Hadir. 10 IPS 2, Hadir. 10 IPS 3, Hadir. 10 IPS 4, Hadir. 10 IPS 5, 10 IPS 5 hadir ada. Ya berarti nanti partisipasi kalian kedepannya akan dilihat dari absensi online yang akan dibuatkan, karena ini berhubung perdana ya tatap muka virtual untuk kelas 10. Mudah-mudahan kita bisa optimalkan walaupun tidak bertatap muka langsung tapi secara virtual. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk ya pembelajaran yang efektif ya di masa-masa pandemi COVID-19. Silakan bila mana ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah disampaikan mengenai ukhuwah ya tadi persaudaraan, kemudian pergaulan bebas ya, bahayanya pergaulan bebas. Silakan Pak Gugum atau yang lain. Ada yang bertanya atau mau disampaikan pertanyaan? Pak Iki udah siap pertanyaannya Pak Iki. Banyak. Bandingan kalian bertanya dulu sebelum ditanya. Insya Allah ini di recording ya Pak Iki. Ya. Mudah-mudahan tadi ada yang izin juga karena HP-nya berebut sama ini ya, sama saudaranya yang masih daring juga Pak Iki. Iya. Kalau bisa dibuka ya videonya, karena ini salah satu bentuk recording ini akan terlihat sekali menjadi rekam jejak digital. Sekarang itu mohon izin menyampaikan yang mau melamar kerja pun lulusan LC ya, dari lulusan Corona yang 2019 itu dilihat dari rekam jejak digital medsosnya, IG, FB ya, sejauh mana ini info-info ya di beberapa instansi setelah menerapkan seperti itu diantaranya. Iya. Ya silakan, ada yang mau didiskusikan Pak Gugum? Iya, kalau belum ada kita ajukan pertanyaan ya Pak Iki ya. Silakan ya. Saya ingin bertanya nih, siapa tahu yang ada yang sudah baca ataupun menggali referensi tentang pergaulan bebas ini ya, tentang pergaulan bebas. Apa saja kira-kira dalam pandangan kalian nih yang menjadi bentuk mendekati zina
apa saja dalam pikiran yang terbayang ya dari apa yang sudah kalian pelajari atau cermati. Pacaran, Pak. Oh, ya. Apalagi nanti Peggy yang membahas. Aduh. Apa saja coba bentuk atau perilaku ya, kegiatan, aktivitas yang masuk terhadap kategori taqrabuz zina, mendekati perbuatan zina. Satu tadi sudah ada yang menyampaikan pacaran. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Bentuk-bentuknya seperti apa yang realitasnya? Ya, Pak Riha? Darmaji. Apa itu Darmaji? Oh, Dahar lima aku hiji. oh. itu dari 5 ngaku hiji. Ya boleh ditampung dulu. Ada lagi siapa? Bentuk yang real dalam kenyataan sosial ya di ya remaja dan dewasa ya yang menjadi bentuk mendekati zina ini. Apa saja? Ada lagi? Baru 2 tadi. Nanti yang satu soal makan itu ya. Ya, siapa lagi? Yang pertama Peggy bisa dijelaskan betul tidak nih? Yang pertama adalah pacaran, yang kedua dahar 5 ngaku hiji itu apa itu maksudnya? Ya. Pacaran menjadi salah satu tren di anak-anak muda ya. Kita mengenal ada istilah LDR, sekarang pacaran jarak jauh gitu. Mungkin ya seperti itu. Seiring berjalannya waktu, media-media yang ada dipakai untuk LDR ya, pacaran ya. Apa sih singkatan LDR ini? Ada yang tahu gak? Nah, kembali kepada yang tadi, awalnya itu dari menurut salah satu tokoh ya, teori libido Sigmund Freud mengatakan dengan perkembangan pubertas masa-masa remaja, dengan mulai tubuh dan berkembangnya ya, terutama hormon testosteron dan progesteron itu memicu dan memacu ya, suka terhadap lawan jenis. Awalnya seperti itu. Jadi mau tidak mau, sadar dan tidak sadar, kita ya seperti itu di masa-masa remaja. Yang tadinya di awal misalkan di SD tidak masuk ke SMP, ke SMA sudah suka kepada lawan jenis gitu. Dari sanalah. Dan ini manusiawi banget ya. Kalian punya rasa cinta, menyukai dan sebagainya, itu manusiawi banget. Kemudian setelah itu karena pergaulan yang tanpa batas, kemudian ini akhirnya ya maklum kalau tidak ada keimanan di dalam dirinya, tidak ada iman, imunnya begitu, nah ini jadi tidak aman ya. Artinya apa? Artinya kita harus betul-betul memahami bahwa kedekatan, memang cinta itu tumbuh karena dekat ya, dari mata turun ke hati, dari hati kadang-kala sekakarayapan. Nah oleh karena itu melihat fenomena-fenomena yang sekarang ya, bangga. Bahkan ada, kalau misalkan teman kita yang belum punya pacar itu sampai dibully ya, ada ya, sampai bully, kemudian dikatain jomblo gitu dan sebagainya, akhirnya minder gitu ya. Nah oleh karena itu ini betul-betul harus diterima, harus ini, jangan sampai kita mengenal boleh, kenal boleh, tapi kalau misalkan sampai
pacaran di tempat yang gelap, berduaan. Kalau berdua yang ketiganya setan. Dalam sebuah hadis dikatakan Menambahkan. Jadi lengkap ya Pak Iki ya. Perkara apa bersosial ya berinteraksi tentu itu hal yang belum apa yang manusiawi. fitrah ya Manusia, dalam ya. manusia ya manusiawi sekali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan ada apa ya, jangan ada topeng-topeng kedustaan, kebohongan ya Pak Iki ya. Hmm. Karena ini ya biasanya kalau sudah dibumbui dengan istilah ataupun pertemanan, pacaran gitu ya, itu pasti kalian akan akan melakukan bumbu-bumbu kebohongan ya. Segala hal dilebih-lebihkan ya. Ya hal yang wajar yang biasa saja pasti akan dilebih-lebihkan ya. Semuanya ingin tampil yang tidak biasa kan begitu ya. Mulai dari hal yang biasa nama gitu ya, pakai baju juga biasa-biasa, ini dilebih-lebihkan ya. Segala halnya ingin kelihatan super ya. Kenapa? Supaya tidak mengecewakan kan begitu ya, karena ingin mendapat perhatian dari orang lain ya. Nah ini maka yang pertama yang harus kita ingat bersama, yang harus kita cari adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena akhirnya biasanya kalau sudah terjebak dalam pergaulan seperti itu, waduh itu udah pasti modal keluar gede Pak Iki ya. Iya, betul. Demi apa nih ya? Kebahagiaan yang semu. Nah, ya itulah ya, demi dapat pujian, demi mendapat ya perhatian ya. Sehingga kita bukan diri kita sendiri ya. Bohong itu ya. Bohong semuanya. Nanti biasanya yang sudah menikah ya Pak Iki apal ya. Oh ternyata udah kieu geningan gitu ya. Nah, gitu. Jadi lakukanlah apa yang bisa justru mengundang hubungan cinta Allah kepada kita. Insya Allah Allah akan hubungkan kepada orang yang Allah cintai. Begitu mungkin ya Pak Iki. Iya. Menambahkan Pak Gugum ya buat ini ya kelas 10 ini betul-betul ada masa-masa yang berbeda gitu. Dulu ketika SMP seperti ini, sekarang masuk ke SMA, tentunya bertambah teman ya. Pokoknya beda weh. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan, hati-hati kalian terutama perempuan nih. Perempuan, sisi ya, sisi. Hati-hati jebakan Batman. Ya. Hati-hati jebakan Batman. Jebakan Johnny. Jebakan Batman. Ada istilahnya karena kalau perempuan itu ya tipikalnya setia ya. Kalau laki-laki memang kadang-kadang dituduh tanggung jawab sebetulnya. Nah makanya di sini hati-hati sekali kalian, terutama di masa-masa remaja ini. Ada memang di antara teman-teman kita yang tidak melanjutkan belajar atau studinya ya, baik di SMP, di SMA sampai tidak tamat ya. Itu karena di perjalanan atau di tengah-tengah itu kena ya rayuan maut ya. Akhirnya terjebak oleh kebahagiaan yang semu. Awalnya begitu, surga terasa milik berdua ya,
bulan pun terasa milik bersama. Nah, Wih, iya, ada fantasi ya di dalam pikiran. Karena menurut seorang profesor dikatakan cinta buat perempuan adalah memilih, gitu. Ya, buat laki-laki menikmati dalam arti hati-hati sekali ya. Di masa-masa ini betul-betul tantangan yang sangat luar biasa. Yuk kita banyak-banyak melaksanakan perintah Allah, diantaranya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang robbani, yang terproteksi. Ada hadis Rasulullah pernah bersabda, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sering berdoa juga tentang cinta ya. Doanya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Gitu. Ya Allah, curahkan, sesungguhnya aku memohon kepadamu curahan cintamu dan curahan orang-orang yang mencintaimu, gitu. Jadi yang mencintai kita itu adalah orang yang mencintai Allah, gitu ya, gitu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Nah itu. Memang ini empiris ya, pengalaman orang itu berbeda-beda. Karena perbedaan itu lahir dari sudut pandang yang berbeda, gitu. Pak Gugum melihat suatu perkaranya, misalkan tentang ini dari cara pandang Pak Gugum. Simpuri, saya sendiri melihat sesuatu ini dari cara pandang saya. Termasuk kalian punya pengalaman-pengalaman. Tidak sedikit ya. Mungkin mohon izin, mohon maaf bila mana ada yang ini. Nanti yang udah terlanjur atau sekarang yang banyak punya pacar dan sebagainya, bagaimana nih ke depannya? Jangan sampai ya kita terjebak atau terjerumus kepada jurang kehinaan terutama ya, gitu. Ya jinah ya yang tadi telah disampaikan dalam materi gitu. Pak Gugum silakan. Iya, termohon baiki. Nah, bahkan ada yang mau menyampaikan pertanyaan tentang ulasan yang sudah disampaikan, baik itu ukhuwah ya, persaudaraan kita yang tentu akan banyak juga permasalahan ya, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan, atau juga terkait dengan pergaulan bebas. Tadi baru satu ya yang menunjukkan bentuk mendekati zina itu, yaitu satu pacaran. Kalau tadi Darmaji itu nggak nyambung. Ada lagi contohnya. Ya silakan Pak Riha Eldina. Silakan. Sok ya, ini dibuka aja videonya, itu gambarnya, fotonya. Biar sok, silakan. Yang mau bertanya, ya. Silakan. Rizky, bertanya. Silakan, yuk, silakan. Gimana? Kan dari lingkungan saya ada jadi ada beberapa orang yang saya temukan, dia tuh berdoa kepada Allah tentang berdoa ini didekatkan dengan seseorang, padahal kan itu berdoa untuk mendekati zina. Ya, bagaimana tanggapannya? Jadi begini maksudnya, doa itu bukan untuk mendekati kepada hal itu. Ini kan supaya ada dalam bimbingan Allah gitu ya. Cintanya Allah, cinta Allah, cinta Rasul gitu. Cinta yang hakiki, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada orang tua ya. Itu sebenarnya trisula cinta itu ada 3 sebetulnya. Yang energi, the power of love itu sebenarnya trisulanya ada 3, kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, dalam arti sebelum kepada yang lainnya ya, sebelum yang pokoknya. Cuman secara empiris di lapangan ya, kadangkala
ada siswa atau anak ya, seorang anak mencari kasih sayang di luar karena tidak dapat kasih sayang di keluarga. Mudah ini fasilitasnya bisa mendukung ya, sehingga bisa diikuti oleh semuanya yang belum bergabung di meeting ini. Alhamdulillah Pak Iki sudah dapat berkumpul bersama kita ya secara daring tentunya, dan kita tentunya memohon juga ya kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kesehatan untuk kita semua ya, untuk guru-guru kita ya. Ini hari Jumat, alhamdulillah PAI diberi kesempatan hari Jumat, mudah-mudahan juga menjadi fasilitas kita untuk bisa belajar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain juga kita menimba ilmu bersama-sama, juga mudah-mudahan ada berkah, ada ijabah ya doa-doa kita di hari Jumat ini, dipandu tentu oleh Pak Iki ya, tentu saya juga insya Allah sama ya. Mudah-mudahan kesehatan ya, bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya ya. Terus terang kelas 10 ini ada yang kurang ini ya speakernya. Tolong di dulu. Baik. Siapa ya? Sebentar. Nanti pas ini kita baca ini Pak Agung doa akhir majlis, walaupun majlisnya majelis virtual sebetulnya ya, enggak majelis virtual. Kita ingat kepada ini pondok pesantren Darut Tauhid disebut dengan pesantren virtual. Jadi sekolah pun sekarang ini sekolah virtual sebetulnya ya. Ya silakan Pak Agung. Iya. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir perjumpaan. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat bertemu kembali. Tadi ingat ayat-ayat yang pendek itu dihafalkan ya semuanya. Semangat, siap semuanya untuk menghafal. Ya, kita lakukan untuk menambah hafalan ya, tahfiz dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Insya Allah ayat itu walaupun pendek, mudah-mudahan jadi panduan prinsip kita untuk menjalani aktivitas ya dalam kehidupan kita. Minggu depan insya Allah kita bertemu kembali. Kita akhiri perjumpaan ini. Dibuka ya, videonya dibuka karena ini direcord, dibuka itunya ya. Biar ini ke-record semuanya. Nah, dibuka silakan ya. Dibuka dulu, mikrofonnya juga boleh dibuka ya. Nah, ini dibuka ya, silakan semuanya. Dipandu ya. Supaya kita sekalian juga kita ini abadikan ya pertemuan awal dalam pembelajaran agama Islam ini. Sudah tahu hafal doa kifaratul majlis? Subhanallah. Baik, dipandu oleh Bapak Iki. Ya sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam Pak Gugum semuanya ya. Mudah-mudahan Jumat berkah, diberikan kesehatan lahir batin. Corona cepat berlalu ya. Corona itu cepat berlalu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.